lagi. Pukulanmu kurang sedikit lari. Ketekulanmu kurang sedikit lagi. Semuanya kurang sedikit lagi. Dengan kondisimu saat ini, kau akan mati di atas panggung turnamen. Gunakan seluruh kekuatanmu. Lepaskan pukulan. Lama. Terlalu lama. Ikuti aku. Kau telah berlatih selama 3 tahun. Dan bahkan sekarang, kau bahkan tidak bisa menahan 10 jurusku. Guru, itu bukan salahku. Gelang giok darah ini terlalu aneh. 3 tahun terakhir ini, setiap hari aku berlatih. Beratnya bertambah sedikit demi sedikit. Sekarang beratnya seperti gunung. Aku bahkan kesulitan mengangkat lenganku. Gelang giok darah ini adalah harta tertinggi Sekti Suan. Bagi pemakainya, semakin tinggi kultivasinya, semakin berat gelang ini. Saat ini satu gelang ini beratnya 1000 jim. Kalau begitu, kultivasi Xiao Feng. Bukankah itu berarti? Guru, 3 hari lagi adalah turnamen seni bela diri. Hari ini adalah hari di mana keluarga Yir memilih murid-murid yang akan berpartisipasi. Gelang-gelang ini, tolong bantu aku melepasnya. Benda ini adalah harta tertinggi. Bahkan aku tidak bisa melepasnya. Kita harus menunggu sampai tengah hari 3 hari lagi. Pada saat itu, periode pengurungan 3 tahun akan berakhir. Dan itu akan terbuka. Tapi, aku percaya padamu. Kau bisa lolos seleksi dan pergi ke turnamen seni bela diri. Kau, pergilah sekarang. Kau anak konyol. Tuanku, Xiao Feng mengenakan gelang giok darah. Kekuatannya Jiang Hailu pelindung Sekti Suan. ditekan hingga 99%. Namun dia masih bisa mencapai tingkat ini. Kau, pergilah ke keluarga Yu segera. Dan sampaikan undangan turnamen seni bela diri. Kau harus memastikan Xiao Feng berpartisipasi dalam turnamen seni. Turnamen seni bela diri. salam Tetua Su. Tetua Su. Sekumpulan sampah. Apakah kalian pantas berada di atas panggung? Sombong, turnamen seni bela diri tidak akan menoleransi kerangkuhanmu. Mohon maaf Patriark Ye. Putraku Tianyi telah berlatih di Kerajaan Utara. Dia baru saja kembali. Dia tidak tahu aturan turnamen Kerajaan Selatan kalian. Dan bahkan lebih tidak tahu betapa menyedihkannya kalian semua. Kau, Aku telah belajar di Kerajaan Utara selama 10 tahun. Berdiri di atas panggung hari ini, bukan untuk memperebutkan juara pertama, melainkan untuk menyapu bersih kalian sampah-sampah ini. Zhou Tianyi, jangan terlalu sombong. Bukan karena aku sombong, tapi karena kalian terlalu lama, terlalu mirip sampah. jangan terlalu keras padanya. Jangan renggut nyawanya. Tenanglah ayah, aku hanya akan melumpuhkannya. Jadi ini jenius nomor 1 Jiang Cheng. Dia tidak ada istimewanya bukan? Bagaimana ini mungkin? Apa yang mustahil dari hal itu? Putraku Tianyi menghabiskan 10 tahun di Kerajaan Utara. Dia telah bertarung di seluruh Kerajaan Utara tanpa terkalahkan. Jumlah ahli kelas 1 yang tewas di tangannya mencapai puluhan. Jika bukan karena turnamen hari ini, jenius Jiang Cheng biasa bahkan tidak akan punya kesempatan untuk membuatnya menghunus sepeda. Tersisa setengah batang dupa waktu, hampir tengah hari. Mengapa kalian tidak menyerangku bersama-sama? Mari kita selesaikan ini lebih cepat. Jangan buat aku terlambat makan malam. Sombong. Berhenti.
pelindung Jian. Ikut aku. Apa yang kau lakukan? Ini adalah panggung hidup dan mati. Tentu saja aku di sini untuk mengantarmu pergi. Tunggu. Aku menyerah, aku menyerah. Jing Hao, Ayah. Selamatkan aku. untuk apa kau masih berdiri di sana? Naiklah ke sana. Apakah aku bilang kau boleh pergi? Patriark Ye, mengapa putramu bertingkah seperti anjing? Kau sedang mencari mati. Jing Hao, aku akan membunuhmu. Kemari. Lihat ayahmu. Dia bahkan tidak bisa menyelamatkanmu. Kau jenius nomor 1 Jiangcheng. Sepertinya hari ini, kau akan mati di tanganku. Tunggu, Ayah, selamatkan aku. lepaskan putraku. Apa syaratmu? Aku akan menyetujui apapun. Baiklah. Kalau begitu biarkan keluarga Chengmu bergabung ke dalam keluarga Zhou. Dan kalian semua, ubah nama belakang kalian menjadi Zhou. Itu tidak mungkin. Keluarga Yeku adalah klan berusia sehebat. Bagaimana mungkin kami mengkhianati leluhur kami? Jing Hao, Ayah, selamatkan aku. Aku tidak ingin mati. Menyerahlah. Atau mati. The film was Ketua Su. translated and Su Tianyi narrated by sangat kejam. M-Media. tidakkah kau akan menghentikannya? Di atas panggung turnamen, hidup dan mati tidak relevan. Selama masih dalam aturan, aku tidak akan ikut campur. Jika kemampuanmu lebih rendah, memohon pada siapapun tidak ada gunanya. Tunggu sebentar. Semua kepala keluarga, siapa yang bersedia melangkah ke atas panggung dan menjatuhkan Su Tianyi? Keluarganya bersedia menawar. Gelang giok darat. Siapa sebenarnya dia? Keahlian macam apa itu menindas orang biasa? Jika kau punya nyali lawan aku, Apa kau pikir? Bahwa kau putra dari menantu numpang? Yang melukaiku melalui serangan licik? Layak untuk melawanku? Atau bahwa kau bisa memenangkan perhatian keluarga Ye untuk mengubah nasibmu yang rendah? Baiklah. Maka aku akan menghancurkan ilusi-ilusimu. Pukulan ini membawa beban 1000 jin. Tidak disangka tuan muda sekte. Baru berlatih selama 3 tahun dan sudah memiliki kekuatan sebesar ini. Apa yang begitu mengejutkan tentang itu? Xiao Fen selalu menjadi satu dari sejuta. Jenis bela diri. Semakin dia menderita, semakin kuat dia jadinya. Dia ditekan oleh gelang giok darah. Selama 3 tahun. Dia sekarang tidak bisa dihancurkan. datanglah The lagi. film was translated and narrated by M-Media. Tianyi. Tianyi. Tidak disangka ilmu bela diri Yi Feng sehebat ini. Keluarga Ye benar-benar penuh dengan bakat tersembunyi. Putraku telah menang. Putraku telah menang. Hasilnya sudah diputuskan. Kembali ke Sekte Zuan. Aku secara pribadi untuk Xiao Feng akan mengadakan upacara inisiasi. Aku akan membuatnya terkenal di seluruh dunia. Ayah, Ye Feng mengalahkan Shou Tianyi dan meraih juara pertama. Apakah kita benar-benar harus menyerahkan semua aset keluarga kita kepadanya? Apakah kita benar-benar harus membiarkannya menginjak-injak kita? Tetua Zhu, putraku mengalahkan Shou Tianyi. Tidak ada orang lain yang maju untuk menantangnya. Bisakah Anda sekarang mengumumkan bahwa dia adalah pemenangnya? Aku menyatakan, pemenang turnamen seni bela diri. Tunggu, ini tidak adil. Tetua Zhu, Ye Feng mengejutkan putraku dan menang melalui serangan licik. Bisakah orang seperti itu benar-benar menjadi pemenang turnamen seni bela diri? Tetua Zhu,
Putraku hanya bertindak untuk menyelamatkanku. Kau anjing tua. Jadi kenapa jika dia mati? Kau, Tetua Zhu, Ye Feng, menyerang saat seseorang tidak siap. Itu melanggar keadilan. Aku ingin melawannya lagi. Jika dia menang, juara pertama turnamen seni bela diri adalah miliknya. Tapi jika dia kalah, juara pertama haruslah Tianyiku. Bagaimana bisa kau baru saja menggunakan taktik curang seperti itu? Kau tadi begitu sombong. Sekarang saatnya menunjukkan kemampuan aslimu. Kau malah menjadi pengecut. Ye Feng, ibumu adalah seorang pezina, dan kau menggunakan trik-trik kotor yang curang untuk mencuri juara pertama turnamen seni bela diri. Kalian benar-benar keluarga yang sama-sama rendah. Sama-sama pantas mati. jangan berani-berani menghina ibuku. Bukankah kau hanya ingin melawanku? Naiklah ke atas panggung. Aku akan melayanimu. Baiklah. Hari ini aku pasti akan menggiling tulangmu menjadi debu. Juara pertama turnamen seni bela diri harus menjadi milik keluarga Shouku. Zhou Qiaoyun sebagai master dari generasi yang lebih tua juga bukan tandingan Ye Feng. Sepertinya juara pertama dalam turnamen ini hanya bisa menjadi milik Ye Feng. Ayah tidak bisa membiarkan Ye Feng menang lagi. Jika dia terus menang dan dia bangkit berkuasa, kita semua mati. Ayah, berhenti. Xiaofeng, Xiaofeng. Xiaofeng, Ayah. Sakit. Xiaofeng. Ye Haichuan. Xiaofeng menyelamatkan Ye Chenghao dan menyelamatkan keluarga Yemu. Mengapa kau menusuknya dari belakang? Apa yang kau lakukan? Dia adalah anak dari seorang menantu numpan. Mustahil membiarkan bocah itu mewarisi kekayaan keluarga itu dan menginjak kepala kami. Kau, Tetua Zhu. Ye Feng ditikam dari belakang. Bagaimana juara pertama ini harus dihitung? Ye Haichuan menikam peserta turnamen dari belakang adalah kejahatan yang bisa dihukum mati. Turunkan. Ayah, tapi Ye Feng memang telah kalah. Ye Feng, apa kau lihat? Apakah kau pikir bahwa dengan menggunakan taktik curang ini, kau bisa memenangkan juara pertama turnamen seni bela diri? Biar ku beritahu, hanya mereka yang memiliki kekuatan sejati yang bisa mengklaimnya. Hanya aku yang layak. Su Tianyi. Jika kau punya nyali, mari kita bertarung secara adil. Xiaofeng, cukup Xiaofeng. Kau terluka parah sekarang. Jika kau terus bertarung, kau akan mati. Ayo pergi. Ayo pergi Xiaofeng. Tunggu. Ayahku menikam Ye Feng dari belakang dan dijatuhi hukuman mati. Lalu bagaimana dengan Ye Feng yang menusuk tuan muda dari belakang? Tetua Zhu, bukankah dia juga harus dihukum? Tetua Zhu, Xiaofeng hanya bertindak impulsif karena dia sedang menyelamatkan seseorang. Mengingat usianya yang muda, mohon ampuni dia. Aturan adalah aturan. Jika ada yang berani melanggarnya, apa gunanya? Turnamen seni bela diri, di mana martabat sekte Zuan. Tetua Zhu, mohon berikan keputusan. Mohon Tetua Zhu berikan keputusan. Mohon Tetua Zhu berikan keputusan. Tetua Zhu, aturan tidak boleh dilanggar. Ye Feng menikam peserta dari belakang dan mengganggu pertandingan. Ini adalah pelanggaran berat. Namun mengingat usianya yang muda dan usahanya yang putus asa untuk menyelamatkan nyawa, hukumannya diringankan menjadi melumpuhkan kultivasinya. Apel. Tetua Zhu, mohon ampuni dia Tetua Zhu. Mohon ampuni dia Tetua Zhu. Tetua Zhu, apa yang kau lakukan? Apa yang kalian semua lakukan? Lepaskan aku. Ye Feng, jadi apa hebatnya jika kau bisa bertarung? Bukankah kau tetap saja seekor anjing di bawah kakiku? Xiaofeng, sayang sekali bakat seperti itu terbuang sia-sia. Xiaofeng, Xiaofeng, Xiaofeng. Ayah,
Xiaofeng, Ayah. Ayah. Luka-lukaku. Xiaofeng. Dokter telah menyambungkan kembali meridianmu yang terputus, namun anggota tubuhmu secara efektif telah lumpuh. Mustahil. Mustahil. Xiaofeng. Xiaofeng, Ayah. hadapi kenyataan. Kita tidak punya cara untuk mengubah takdir kita. Tidak. Kita masih memiliki peluang. Ayah. Selama bertahun-tahun ini aku telah belajar di bawah bimbingan seorang guru. Selama aku bisa menemukan guruku, luka-lukaku, dan kultivasiku, semuanya bisa dipulihkan. Kita. Mengapa kau tidak mengerti? Mari kita terima saja takdir kita. Menjengkelkan. Bolehkah aku bertanya, apakah kau pernah melihat orang ini? Tidak bisa melihatnya. Tolong lihatlah. Apakah kau pernah melihat pria ini? Tidak bisa melihatnya. Ayo pergi. Ayo cepat pergi. Kemana kau akan pergi? Guru-guru. Aku sudah menduganya. Bocah menantu numpang bisa berlatih bela diri dan bahkan menerima undangan turnamen seni bela diri yang diantar langsung oleh seorang pelindung sekte Zuan. Ini pasti didukung oleh sekte Zuan. Apel, kau sudah lumpuh, namun masih tidak mau menyerah. Berpikir bahwa kau dan guru itu bisa pergi dan membalas dendam pada Tuan Muda Shou? Belum lagi status kalian, yang bagaikan bumi dan langit, hanya dari segi kekuatan murni. Tuan Muda Shou bisa menghancurkanmu dan gurumu, hanya dengan jentikan jarinya. Tunggu. Apakah aku bilang kau boleh pergi? Ayahku tewas karenamu. Hari ini, akan menguburmu dan gurumu bersama-sama. Juara satu turnamen seni bela diri sudah ditentukan. Tetua Sekte Xuan Zuchen, selamat. Buka matamu lebar-lebar dan lihatlah baik-baik di mana sebenarnya gurumu. Yi Chenghao, apa maksudmu dengan ini? Hari ini aku memasuki Sekte Zuan. Ini adalah perjamuan inisiasiku untuk menghormati sang santo bela diri. Mengapa kau membawa orang ini ke sini, Tuan Muda Shou? Aku sudah menyelidikinya dengan jelas. Guru orang ini adalah sampah yang sebenarnya bersembunyi di dalam Sekte Zuan. Mereka berdua bersekongkol merencanakan untuk menggulingkan Sekte Zuan. Tidak heran, bocah menantu numpang bisa berpartisipasi dalam turnamen seni bela diri dan bahkan berani berkomplot melawan putraku. Sekte Zuan adalah pilar kerajaan selatan kita. Jika kau menggulingkan Sekte Zuan, kau mencoba menghancurkan kerajaan selatan kita. Aku melihatnya sebagai mata-mata dari kerajaan utara. Aku bukan mata-mata dari kerajaan utara, guruku. Tentu bukan sampah Sekte Zuan. Lalu mengapa harta Sekte Zuan? Gelang giok darah ada di tanganmu. Karena kau dan gurumu mencurinya. Yi Feng, kau berusaha begitu keras untuk mendekati sang santo bela diri hanya untuk meraih juara. Sayang sekali aku sempat berpikir, kau adalah bakat yang layak dikembangkan. Aku merasa kasihan padamu. Mengaku segera informasi tentang sampah Sekte Zuan itu. Jika tidak, mati. Meskipun aku lahir di keluarga Ye, karena statusku sebagai putra menantu numpang, tidak bisa berlatih bela diri. Hanya guruku tidak meremehkan asal-usulku yang rendah, tidak memedulikan bakatku yang buruk, mengajariku ilmu bela diri, dan memberiku kesempatan. Hari ini, aku tidak akan memberitahumu satu hal pun tentang dirinya. Tetua Zhu, berhenti membuang waktu dengan orang ini. Apa yang kau pegang saat ini adalah potret dari guru orang ini. Buka dan kau akan tahu. Bagus, aku sudah menjadi Tetua Sekte Zuan selama puluhan tahun. Selama itu adalah seseorang dari Sekte Zuan. Aku bisa mengetahuinya dalam sekali lihat. Yi Feng, begitu aku menangkap gurumu, aku akan membuat kalian berdua menemani ayahku dalam kematian. Lancang. Bukankah dia sudah lumpuh? Bagaimana dia masih memiliki kekuatan sebesar itu? Bajingan. Apakah kau pikir dengan memakan potret itu, kau akan baik-baik saja? Konyol. Semuanya harap tenang. Aku sudah melihat potretnya. Aku pasti akan membantu Tuan Muda Shou dalam membersihkan sampah Sekte Zuan. Adapun Yi Feng ini, karena dia tidak berguna, bunuh dia. Baik. Yi Feng,
maka biarkan itu dimulai darimu. Bayar nyawa ayahku. Guru. Tuan Muda Shou, dia adalah orang yang ada di potret itu. Dia adalah anggota sekte Zuan. Guru. Tetua Zhu, kau. Apa yang merasukimu hingga membuat Tetua Zhu begitu takut? Sepertinya orang ini juga merupakan pejabat tinggi sekte Zuan. Jadi apa jika kau seorang pelindung? Kau mungkin bisa menekan seorang tetua. Tapi bisakah kau menekanku? Orang tua, kau bersekongkol dengan Yi Feng dengan niat untuk menggulingkan sekte Zuan. Sekarang, setelah rencana itu terbongkar, kau hanya tinggal menunggu ajang. Guru, aku yang telah menyeretmu ke dalam masalah ini. Ini tidak bisa disalahkan padamu. Jika ada yang harus disalahkan, salahkan aku gurumu. Karena mengajarimu bela diri, namun gagal mengajarimu. Betapa liciknya dunia ini. Sudah selesai dengan kata-kata terakhirmu. Para kepala keluarga yang terhormat, ikuti aku hari ini untuk membasmi sosok sekte Zuan ini dan melindungi kerajaan selatan kita. Apa yang kau lindungi? Zhu Chen, beraninya kau memukulku. Aku adalah murid Sang Santo bela diri. Aku akan mengendalikan sekte Zuan di masa depan. Kau tidak lebih dari seorang tetua rendahan. Jika kau adalah murid Sang Santo bela diri, lalu siapa? Dia. Dia hanyalah seorang bocah. Anjing di bawah kaki Tuan Muda Shou. Baiklah. Aku sudah pergi hanya sehari. Dan dia sudah menjadi bajingan sekte Zuan. Muridku telah menjadi penjahat di bawah kakimu. Sombong dan kurang ajar. Memutarbalikkan fakta. Kau sedang mencari mati. Tekanan itu mengguncang langit. Untuk memiliki kekuatan sebesar itu, siapa sebenarnya kau? Sang Santo bela diri. Guru, itu adalah Sang Santo bela diri. Lalu kenapa jika memang begitu, Ye Feng diam-diam melukai orang lain di turnamen seni bela diri? Dialah juara pertama turnamen seni bela diri yang sebenarnya. Hanya aku yang memenuhi syarat untuk menjadi murid Sang Santo bela diri. Hanya aku yang memenuhi syarat untuk menjadi penerus sekte Zuan. Xiao Fen terpaksa menyerang hanya untuk menyelamatkan ayahnya. Lagi pula, aku melihatnya dengan sangat jelas. Serangan itu hanya mendorongmu mundur. Itu tidak melukaimu. Santo bela diri, kau boleh melindungi muridmu. Tapi itu tidak mengubah fakta. Semua orang di sini melihat apa yang terjadi hari itu. Karena hasilnya diperdebatkan. Mengapa kita tidak membuat mereka bertarung lagi? Setuju, tapi Sang Santo bela diri, kau tidak boleh ikut campur. Baiklah, aku tidak akan ikut campur. Guru, anggota tubuhku lumpuh. Kultivasiku telah musnah. Aku mustahil bisa menang. Anggota tubuh lumpuh. Bisakah kau masih berdiri? Xiao Fen, kau adalah satu dari 10.000. Seorang jenis The bela film diri. was Semakin kau translated ditempa, and narrated semakin by kuat M. kekuatanmu. Media. Percayalah pada gurumu. Kau pasti akan menang. Pergilah. Gunakan seluruh kekuatanmu dan habisi Ye Feng untuk menyingkirkan ancaman masa depan ini. Ye Feng, aku akui kekuatanmu lumayan. Tapi sekarang setelah kultivasimu dilumpuhkan, kau hanyalah bocah menyedihkan. 3 jurus, aku akan mengirimmu ke liang kubur. Sampah tetaplah sampah. Untuk serangan ini, aku hanya menggunakan 30% kekuatanku. Tidak kusangka kau akan tumbang semudah ini. Sang Santo bela diri, aku sungguh menyesal. Tianyiko tidak menahan diri, dan secara tidak sengaja, dia telah membunuh muridmu. Begitukah? Lihatlah sekali lagi. Tidak peduli bagaimana aku melihatnya, dia tetaplah. Aku masih bisa bertarung. Ayo lagi. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin seseorang yang kehilangan semua kultivasinya bisa menahan serangan telapak tangan Tuan Muda Shou? Tidakkah kau melihatnya? Anggota tubuh Ye Feng dilumpuhkan kemarin, namun hari ini dia benar-benar mampu berdiri. Su Chaoyun, bocah ini memiliki fisik yang keras kepala. Dia sudah dipukuli sejak kecil, dan lukanya selalu sembuh keesokan harinya. Jika kau ingin membunuhnya, kau harus menghabisinya dalam satu pukulan. Tianye, berhenti membuang waktu. Gunakan kekuatan penuhmu. Baik, dengan serangan ini, aku menggunakan seluruh kekuatanku. Jika kau masih bisa berdiri, anggap aku kalah. Xiao Fen, berdirilah. Hanya melalui tempahan, kau akan menjadi lebih kuat. Berdirilah. Kau akan menjadi lebih kuat. Berdirilah. Apakah bocah ini seekor kecoa? Bagaimana mungkin dia tidak mati? Tianye, apa yang kau tunggu? Serang selagi dia terjatuh. Maju. Bagaimana ini mungkin? Sekarang.
Ayo lagi. Hancurkan untuk membangun kembali. Ini benar-benar seorang jenius bela diri 1 dari 10.000. Tenangkan hatimu. Jenius bela diri apa? Anggota tubuhnya yang lumpuh tidak mungkin bisa pulih. Dia hanya berpura-pura. Benar. Bahkan jika ada seorang jenius bela diri di dunia ini, itu seharusnya adalah aku, Shou Tianyi. Bukan kau, Ye Feng. Tianyi. Tuan Muda Zhou bahkan tidak bisa menahan satu serangan. Sepertinya dibandingkan dengan kemarin, kekuatannya telah meningkat. Kau tidak yakin kemarin bukan? Mari kita bertarung lagi hari ini. Ye Feng, aku akan membunuhmu. Dengan kekuatan sekecil ini, kau bahkan tidak menggoresku. Ayah. Tuan Suci, selamatkan aku. Xiao Fen, waspadalah. Ayah dan anak keluarga Shou adalah mata-mata sejati Kerajaan Utara. Apakah kau sudah lupa? Shou Tianyi telah berlatih ilmu bela diri di Kerajaan Utara sejak kecil. Dia sudah lama membela ke Kerajaan Utara. Membela ke Kerajaan Utara. Apa salahnya dengan itu? Menjadi anjing Kerajaan Utara lebih baik daripada menjadi orang Kerajaan Selatan. Tuan Suci, kau datang ke Kerajaan Selatan tanpa izin. Datang untuk menyatakan perang bukan? Dan lalu kenapa jika aku memang begitu? Kerajaan Utara dan Selatan kita telah bertempur selama ratusan tahun. Kau dan aku juga telah bertarung selama puluhan tahun. Namun kita tetap seimbang. Aku datang kali ini bukan hanya untuk menyatakan perang, melainkan untuk mengusulkan cara yang baik untuk menyelesaikan konflik ini. 3 hari dari sekarang, kita masing-masing akan memilih 3 jenius untuk berduel di sini. Pemenangnya akan menyatukan Kerajaan Selatan dan Kerajaan Utara. Bagaimana menurutmu? Kalian semua dari Kerajaan Selatan tidak akan berani menerimanya, bukan? Guru, aku bisa melakukannya. Bagus. Orang ini terlihat sangat familiar. 3 hari lagi. Tepat di sini. Kita akan bertarung sampai mati. Tuan Suci, bawa aku bersamamu. Aku adalah salah satu pengikutmu, Tuan Suci. Aku sebenarnya ingin pergi ke Kerajaan Utara untuk bertindak sebagai mata-mata. Pengkhianat. Matilah. Bersihkan ini. Perjamuan penyambutan murid. Melanjutkan. Guru, silakan minum teh. The film was translated and narrated by M Media. Mengenai duel 3 hari lagi. Kau sebaiknya tidak berpartisipasi. Mengapa, Guru? Kekuatanku jelas telah meningkat beberapa kali lipat. Mengapa Guru tidak mengizinkanku berpartisipasi? Karena aku. Ayah, Kau tidak berguna. Aku menghabiskan banyak sekali harta surgawi untuk membesarkanmu dan membiarkanmu berpartisipasi dalam turnamen seni bela diri. Dan kau sebenarnya bahkan tidak bisa mengalahkan seseorang yang ilmu bela dirinya lumpuh. Apa gunanya kau bagiku? Bicara. Bagaimana kau ingin mati, Tuan Suci? Bukan karena Tianyi tidak kompeten, melainkan karena Ye Feng terlalu aneh. Kemarin aku jelas-jelas melumpuhkan tangan dan kakinya. Tapi hari ini, semua lukanya telah sembuh. Memiliki fisik seperti itu benar-benar tidak pernah terdengar. Jika Ye Feng itu benar-benar seorang jenius bela diri, Tiansa, maka duel 3 hari lagi akan sangat berbahaya. Muyer, tangan darah. Ini merepotkan. Hanya 1 dari 10.000 jenius bela diri yang bisa pulih dari semua cedera dalam waktu sesingkat itu. Kerajaan Utaraku, mantan jenius nomor 1. Saudaraku yang baik Zhu Qingyun memiliki kemampuan ini. Jika dia masih di sini, Kerajaan Utaraku sudah lama menerobos dan menduduki Kerajaan Selatan. Orang itu adalah Zhu Qingyun. Aku pernah melihatnya. Ayah Ye Feng. Dia adalah menantu numpang keluarga Ye itu. Dia terlihat persis seperti orang di dalam potret itu, kecuali namanya adalah Zhu Yunhai. Jadi begitu rupanya. Dulu Zhu Qingyun melumpuhkan kultivasinya sendiri dan memalsukan kematiannya untuk melarikan diri ke Kerajaan Selatan. Jadi itu berarti Ye Feng ini seharusnya juga merupakan orang dari Kerajaan Utaraku. Aku menghabiskan begitu banyak usaha mencoba menanam mata-mata di jajaran atas Sekte Zuan. Siapa sangka bahwa aku akan berhasil secara tidak sengaja. Semuanya. 3 hari dari sekarang, kita akan mengambil Kerajaan Selatan.
Guru, kontrak hidup mati. Duel ini akan menentukan pemenang dan memutuskan siapa yang hidup atau mati. Tikus-tikus kerajaan selatan tanda tangani surat kematian dan melangkah maju untuk mati. Pria sombong dari kerajaan utara. Siapa yang mati dan siapa yang kalah belum bisa dipastikan. Bukan berarti kami gila. Hanya saja kalian terlalu lemah. Itu benar. Tikus-tikus kerajaan selatan yang disebut-sebut ini bahkan tidak bisa mengalahkan putraku Tianyi. Apalagi beberapa ahli kerajaan utara ini. Tuan Suci, mengapa tidak biarkan aku menyerang lebih dulu dan menyingkirkan beberapa orang ini untuk Anda? Pengkhianat. Zhou Tianyi, mulutmu besar sekali. Setelah menjadi pengkhianat selama beberapa hari, kau sudah lupa diri. Kalau begitu biarkan aku menguji nyalimu. Surat kematian sudah ditandatangani. Zhou Tianyi, naiklah ke sini. Kau membuatku salah paham terhadap Tuan Muda Sekte. Hari ini, kita akan menyelesaikan skor lama dan baru kita bersama-sama. Bocah. Jika kau takut, pergilah. Biarkan aku naik dan menghadapinya. Biarkan aku menghadapi dirimu. Guru, Tenanglah. Sutin, bagaimanapun adalah tetua sekte Zuan. Dia tidak akan kalah. Orang tidak berguna. Kupikir orang kerajaan utara itu kuat, tapi mereka tidak ada istimewanya. Kau bangga pada dirimu sendiri, karena mengalahkan yang paling lemah. Kalian semua hanya punya kemampuan segini. Kalahkan aku. The film Dan was setelah itu kau boleh translated sombong. and narrated by M Media. Guru. Orang ini aneh. Pukulan tetua Su memiliki kekuatan 1000 pon, bahkan seekor harimau atau serigala seharusnya sudah tumbang di bawah pukulan itu. Namun orang ini tidak bergerak 1 inci pun, bahkan kakinya tidak bergeser sedikit pun. Bertahun-tahun lalu, berita datang dari kerajaan utara bahwa mereka telah memurnikan sejenis pil yang dapat meningkatkan secara signifikan kekuatan seseorang. Mungkinkah ini pilnya? Lemah. Terlalu lemah. Apakah ini level dari tetua sekte Zuan kalian? Kau bahkan tidak bisa menahan 1 jurusku. Sayang sekali aku menyiapkan 3 orang. Sepertinya, kau tidak perlu bergerak. Kerajaan selatan akan segera menjadi milik kami. Kau mencari mati. Pelindung diam. Kau sendiri tidak terlalu mengesankan. Begitukah? Apa ini? Merangsang titik akupunturnya untuk mencerna kekuatan obat di dalam tubuhmu. Ayo, jangan ragu. Serang sekarang. Terlambat. Pelindung diam. Aku belum kalah. Ayo lagi. Guru, biarkan aku saja yang pergi. Tenang saja, di dalam sekte Zuan masih ada para ahli. Guru, metode orang-orang kerajaan utara itu licik. Bahkan jika kita mengirim ahli yang lebih kuat, tidak ada jaminan kemenangan. Kita tidak boleh kalah lagi. Biarkan aku saja yang pergi. Guru. Pelindung diam. Sampang. Guru. Pergilah. Tunggu. Yifang bukan.
Apakah kita masih perlu bertarung? Apa maksud Anda? Kau belum tahu bukan? Ayah Yifeng pada mulanya adalah orang dari kerajaan utaraku. Dia adalah saudaraku yang baik Zhu Qingyun. Jadi Yifeng seharusnya juga merupakan orang dari kerajaan utaraku. Dia adalah keponakanku yang baik. Keponakan yang baik. Mengapa kau masih berdiri di sana? Cepat kemari. Aku lahir di Kerajaan Selatan, dan dibesarkan di Kerajaan Selatan. Aku hanya akan bertarung demi Kerajaan Selatan. Cucu baikku. Hentikan sandiwara itu. Kemari sekarang. Begitu kita memenangkan pertandingan ini, kita akan mengklaim seluruh Kerajaan Selatan. Pengkhianat, pembohong, anjing Kerajaan Utara. Aku tidak pernah membayangkan bahwa murid Santo bela diri sebenarnya berasal dari Kerajaan Utara. Kita semua telah ditipu olehnya. Tidak heran Kerajaan Utara mengusulkan pertandingan ini. Mereka sudah memperhitungkannya sejak awal. Apakah Kerajaan Selatanku benar-benar ditakdirkan untuk jatuh karena hal ini? Santo bela diri, katakan sesuatu. Aku percaya pada muridku untuk membuat pilihan yang tepat. Yifeng, apakah kau melihatnya? Orang-orang yang sangat ingin kau lindungi, bahkan tidak mempercayaimu. Mengapa tidak kemari dan bergabung dengan kami? Kami menyambut kembalinya tuan muda kami. Kami menyambut kembalinya tuan muda kami. Yifeng, lihat dirimu. Di Kerajaan Selatan, kau hanyalah putra dari seorang menantu numpang yang dibenci oleh semua orang. Tapi di Kerajaan Utaraku, kau bisa berdiri di atas 10.000 orang. Jadi kenapa jika aku diremehkan? Aku lahir di Kerajaan Selatan. Rumahku ada di Kerajaan Selatan. Hari ini, aku bertarung demi Kerajaan The film Selatan. was translated Kau makhluk tak and tahu berterima narrated kasih. by M Media. Sebodoh ayahmu? Tangan darat. Habisi dia. Yifeng, kau adalah tuan muda Kerajaan Utara kami. Namun kau memilih menjadi anjing bagi Kerajaan Selatan. Hari ini, aku akan mengabulkan keinginanmu. Tuanku, ada yang tidak beres dengan tuan muda sekte. Xiaofeng memiliki konstitusi yang unik. Dia tumbuh lebih kuat semakin sering dia bertarung. Tangan darah ini seharusnya bukan tandingannya. Xiaofeng, bagaimana dia bisa terluka? Perlu kau tanyakan. Yifeng ini jelas hanya sedang bersandiwara. Mereka yang bukan dari ras kita pasti memiliki hati yang berbeda. Yifeng pasti sudah membela ke Kerajaan Utara sejak lama. Dia bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Diam. Jika Xiaofeng telah membela ke Kerajaan Utara, apakah dia masih perlu berakting? Aku, Xiaofeng, ada yang tidak beres dengan pria ini. Kau harus berhati-hati. bagus, bagus, bagus. Benar-benar putra Zhu Qingyun. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Namun, kau tidak berpikir bahwa hanya dengan mengalahkan tangan darat, kau sudah menang bukan? Aku tahu konstitusimu istimewa. Sebagai jenius bela diri 1 dari 1.000.000, tidak peduli seberapa parah lukamu, kau bisa pulih dalam waktu singkat. Dan kekuatanmu akan meningkat pesat. Oleh karena itu, aku mengirim tangan darah ke atas panggung. Bukan untuk mengalahkanmu, melainkan untuk membatasi kemampuanmu. Tina, Benar. Kau memiliki konstitusi yang sama dengan ayahmu. Jadi, kau memiliki kelemahan yang sama, yaitu tulang punggungmu. Begitu tulang punggung terluka, kau tidak bisa pulih. Di pertandingan terakhir, kau pasti akan kalah. Aku akan memberimu 1 kesempatan terakhir. Tunduklah padaku. Jika tidak, mati. hentikan omong kosongmu. Siapa yang menang dan siapa yang kalah, belum diputuskan. Apakah hasilnya masih perlu ditentukan? Kau sekarang bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bertarung. Aku tidak butuh murid pribadiku. Bahkan seseorang seperti Shu Tianyi bisa dengan mudah menghancurkanmu. Aku bersedia melayani Tuan Suci, kecuali orang ini, dan menghancurkannya dengan tanganku sendiri. Tidak perlu. Muyon, kau pergilah. Yakinlah Tuan Suci, aku tidak akan pernah memberinya kesempatan apapun untuk membalikan keadaan. Ada yang tidak beres dengan Tuan Muda Sekte. Mungkinkah? Seperti yang dikatakan Tuan Suci Kerajaan Utara, bahwa bakat Tuan Muda Sekte rusak. Tuan Suci mengetahui kelemahan Xiaofeng. Pertandingan ini adalah jebakan yang dia pasang untuk Xiaofeng. Murid Santo bela diri Tuan Muda Sekte Zuan. Apakah hanya segini kekuatan yang kau miliki? Aku akan memberimu 1 kesempatan lagi.
Mengapa tidak kembali ke kerajaan utara bersamaku? Aku akan mengampuni nyawamu. Aku masih bisa bertarung. Ayo lagi. Mulutmu cukup keras kepala. Kalau begitu, aku akan menghancurkan mulutmu terlebih dahulu. Sudah kukatakan sebelumnya, kalian orang kerajaan selatan, tidak punya tulang punggung, tidak bisa menahan satu pukulan pun. Kau dan kalian semua pada akhirnya akan menjadi anjing di bawah kakiku. Kami orang-orang kerajaan selatan. Bukanlah pengecut. Kau sampah tak bertulang. Xiaofeng, cukup. Kau sudah melakukan yang terbaik. Kau tidak bisa terus bertarung. Tuan Muda Sekte, jika kau terus bertarung, kau akan mati. Demi kerajaan selatan. Aku tidak boleh kalah. The film was translated Ayo lagi. and narrated Aku tadinya by berniat M-Media. untuk mengampuni nyawamu. Tapi karena kau begitu ingin mencari mati, aku akan mengirimmu ke tempat peristirahatanmu. Lepaskan. Xiaofeng, Tuan Muda Sekte. Kemenangan. Xiaofeng, Guru. Aku tidak mengecewakan guru. Xiaofeng. Guru benar tentang dirimu. Tuan Suci, kau telah kalah. Sesuai taruhan kita, kalian dari kerajaan utara harus tunduk pada kerajaan selatan kami. Jadi kenapa jika ada taruhan, aku tidak pernah mengatakan akan menghormatinya. Sejak zaman dahulu, hanya yang lemah yang tunduk. Kau hanya memenangkan beberapa ronde dan menjatuhkan beberapa murid untuk membuat kerajaan utaraku tunduk. Sama sekali tidak mungkin. Kau benar-benar tidak punya kehormatan. Tidakkah kau takut kedua negara kita akan pecah menjadi perang total? Tidak perlu menunggu. Aku akan mengirim kalian semua ke tempat peristirahatan sekarang juga. Yi Feng, kau sama seperti ayahmu. Sama-sama sampah tak bertulang. Jika saja kita bergabung, kita bisa menguasai dunia. Tapi kau harus merusak rencanaku. Karena itu masalahnya, aku akan membuatmu sama seperti ayahmu, seorang cacat otak. Apa yang kau lakukan pada ayahku? Kau akan segera mengetahuinya. Selama aku di sini, kau tidak akan dibiarkan bertindak liar. Orang tua, anggap ini hari keberuntunganmu. Kau menang setengah langkah. Tapi lalu kenapa? Tidak akan lama sebelum para pejuang kerajaan utaraku meluncurkan invasi skala penuh ke kerajaan selatanmu. Saat itu tiba kalian semua akan menjadi anjing di bawah kakiku. Ayo pergi. Kalian semua. Kalian tidak boleh pergi. Bergeraklah untuk membantu. Kita tidak bisa membiarkan mereka kembali ke kerajaan utara. Jika mereka kembali, kerajaan selatan kita akan hancur. Serang. Yi Feng, jika kau masih menginginkan nyawa ibumu, suruh dia berhenti. Guru. Ibuku. Ibuku masih hidup.
Tentu saja dia masih hidup. Jika kau ingin menemukan ibumu, datanglah ke kerajaan utaraku. Xiao Fan, jangan gegabah. Ini bisa jadi jebakan mereka. Entah itu konspirasi atau bukan, ambil nyawanya. Kebenaran akan terungkap. Majulah kalau begitu. Saat aku mati, ibumu Yifan akan dikubur bersamaku. Tuan Suci, kali ini anggap dirimu beruntung. Tinggallah. Yifan, aku akan menunggumu di kerajaan utara. Pergi. Xiao Fan, jangan gegabah. Kerajaan utara itu licik. Tahu terluka. Bakat bawaan terganggu. Dan masuk ke kerajaan utara sendirian adalah kematian yang pasti. Tapi, Guru, ibuku. Mengapa? Xiao Fan, Apakah guru sudah tahu sejak awal bahwa ibu ada di kerajaan utara? The film was translated and narrated by Lalu, M Media. mengapa guru tidak pergi menyelamatkannya? Mengapa membiarkannya sendirian, menderita di kerajaan utara? Begitukah? dulu aku disergap oleh sang penguasa suci. Kultivasiku dilumpuhkan. Bakatku dihancurkan. Kau masih dalam bedongan. Bagaimana mungkin aku berani pergi mencari ibumu? Lalu, mengapa guru tidak memberitahuku? Karena kau bukan tandingan Tuan Suci. Guru, Jika kau ingin menyelamatkan ibumu, hanya ada satu cara. guru. Guru punya cara. Ya, Apa yang kau lakukan? Guru, seperti kata pepatah, seseorang harus hancur untuk membangun kembali. Hanya dengan mendorong potensi diri hingga batas mutlak, meridian Ren dan Shu bisa dibuka. Dan seseorang menjadi ahli yang tiada tara. Xiao Fan, guru. Aku masih bisa bertahan. Lanjutkan. Baiklah. Santo bela diri. Xiao Fang saat ini terluka dan bakatnya terganggu. Jika Anda membuka Meridian Ring dan Zu-nya sekarang, risikonya terlalu besar. Dia akan mati. Kau dulunya adalah seorang praktisi bela diri. Kau seharusnya tahu. Seseorang harus hancur untuk membangun kembali. Jika kau hanya mencari kehidupan yang nyaman, mengapa repot-repot berlatih bela diri? Xiao Fan, apakah kau ingin mendaki puncak jalur bela diri? Atau kau lebih memilih tetap berada di antara kawanan biasa? Aku ingin mendaki puncak jalur bela diri. Aku ingin menyelamatkan ibuku. Guru, kemarilah. Kerja bagus, nak. Ini adalah Rekonstruksi meridian dan pembersihan sumsum dengan meridian Ren dan Zu yang terbuka sebelumnya. Xiao Fan, satu kakimu telah melangkah ke puncak jalur bela diri. Ayo, biarkan gurumu menguji kekuatanmu sekarang. Kau benar-benar seorang jenis bela diri. Meridian Ren dan Zu milikmu yang baru saja dibuka sudah melampaui kekuatan gurumu. Hanya dengan tingkat kekuatan ini, kau bisa pergi ke kerajaan utara. Terima kasih atas bimbingan guru. Kemasi barang-barangmu. Besok pagi, kita menuju ke kerajaan utara. Ayah, Sang Tuan Suci hanyalah pria dengan ambisi liar. Demi menjadi lebih kuat, dia menjebak ayahmu dan mengabaikan nyawa semua orang. Jika dia dibiarkan tumbuh lebih kuat, tutup mulutmu. seluruh dunia akan dalam bahaya. Ku bilang tutup mulutmu. Ibu. Xiao Fang, Ibu. Sungguh menyedihkan, menghabiskan lebih dari 20 tahun sebagai anak tanpa ibu. Dan tepat saat ibu dan anak bersatu kembali, kau langsung dipisahkan oleh kematian. Kau sendiri yang mengundang hal ini. Ini adalah harga karena menentangku.
Sampah. Aku akan membunuhmu. Mari kita lihat siapa yang mati lebih dulu. Mustahil. Dengan kultivasiku dan tambahan 2 pil 9 naga, tidak mungkin aku tidak bisa mengalahkanmu. Pasti karena aku belum mengonsumsi cukup banyak. Pasti begitu. Aku pasti bisa menang. The film was translated and narrated by M Media. Xiao Feng berhati-hatilah. Dia sudah jatuh ke dalam obsesi iblis. Bahkan jika dia adalah iblis sejati, dia harus mati. Ye Feng, membiarkanmu hidup selama ini sudah cukup. Sekarang adalah saat kematianmu. Xiao Feng, pil yang dikonsumsi Puan Suci telah mendorong potensinya hingga batas mutlak. Namun, dia sendiri juga akan menderita akibatnya. Kau bertahanlah sedikit lebih lama. Dia pasti akan mati. Sekalipun aku mati, aku akan mengirimmu pergi lebih dulu. Xiao Feng, tenangkan dirimu. Aku tahu, kau ingin membalaskan dendam ibumu. Namun jika hatimu tidak tenang, kekuatanmu tidak dapat dilepaskan sepenuhnya. Xiao Feng, apakah kau ingat apa yang selalu dikatakan gurumu saat mengajarimu bela diri? Pikiran dan jiwa menjadi satu. Ki mengalir dalam harmoni, tenang di tengah kekacauan, Tenang di tengah kekacauan. tak tergoyahkan oleh segala perubahan. Di saat hidup dan mati, masih belajar bela diri. Mengapa bersusah payah? Lepaskan, dan biarkan aku mengambil nyawamu. Semuanya sama saja. Pikiran dan jiwa menjadi satu. Ki mengalir dalam harmoni. Tenang di tengah kekacauan. Tak tergoyahkan oleh segudang perubahan. Tak tergoyahkan oleh segudang perubahan. Tak tergoyahkan oleh segudang perubahan. Serahkan nyawamu untukku. Tak tergoyahkan oleh segudang perubahan. Aku mengerti sekarang. Aku tidak akan kalah. Aku tidak akan kalah. Guru. Ayah, Tuan Suci juga telah kalah. Bisakah dendam kita masih terpenuhi? Guru, apakah Anda punya cara untuk menyelamatkan ibuku? Biarkan aku mencoba. Ibu, Guru. Jangan gugup. Ibumu masih bisa diselamatkan. Ibumu, meskipun terluka parah, fondasinya tetap utuh. Untuk menyembuhkannya, membutuhkan energi internal yang sangat besar. Aku saat ini terluka, dan untuk sementara tidak berdaya untuk membantu. Sekarang, satu-satunya yang bisa menyelamatkan ibumu adalah kau. Jangan terburu-buru. Penyembuhan membutuhkan konsentrasi mutlak. Karena kesalahan sekecil apapun akan merenggut nyawa kau dan ibumu. Mari kita kembali ke kerajaan selatan terlebih dahulu. Dan kemudian, kita akan mengobati penyakit ibumu. Ayah, apakah kita akan membiarkan Ye Feng pergi begitu saja? Bagaimana dengan fondasi 100 tahun keluarga Shou kita? Bagaimana kita akan membalaskan dendam kita? Jangan tidak sabaran. Aku punya rencana. Ayah. Ayah. Xiaomei,
Ibu terluka parah. Xiaomei, Dia butuh perawatan segera. baiklah, aku akan pergi mengatur segalanya. Santo bela diri. Xiaofan. Sekarang, segalanya bergantung padamu. Xiaofan, The film was Gerakan segalanya. translated and Untuk narrated menyembuhkan by Yemi, M Media. prosesnya berbahaya. Kalian semua berjaga di luar. Jangan beranjak satu langkah pun. Kau juga harus beristirahat. Kau sendiri tidak terluka ringan. Tuan Suci Kerajaan Utara sudah mati. Mungkinkah masih ada orang di dunia ini yang masih bisa mengancammu? Atau Tuan Muda Sekte? Tentu saja ada. Su Tianyi, Su Chaoyun, dua pengkhianat bangsa, berani kembali ke kerajaan selatanku. Kau sedang mencari mati. Hati-hati. Bagaimana ini mungkin? Apakah kau masih berpikir bahwa aku adalah Su Tianyi yang penurut seperti dulu? Aku telah mengonsumsi pil 9 naga dan sudah lama melangkah ke puncak jalur bela diri. Aku akan menjadi yang terhebat di dunia. Tidakkah kau akan menyerah? Mengapa dia begitu kuat? Su Tianyi mengonsumsi pil 9 naga yang dibuat oleh Tuan Suci Kerajaan Utara. Dia telah menghabiskan seluruh vitalitas dan potensinya. Sebagai ganti, lonjakan kultivasi yang masif. Bahkan dengan lonjakan kekuatan seperti itu, lalu kenapa? Selama Sekti Zuan masih ada, kami tidak akan membiarkanmu bertindak sembrono. Dan bagaimana jika Sekti Zuanmu ada? Putraku telah mengonsumsi pil 9 naga, baik dalam kultivasi ataupun kekuatan murni. Dia sudah mencapai puncak mutlak. Melihat ke seluruh kerajaan selatan, mereka yang bisa menandinginya paling banyak hanya 2 orang. Satu adalah Santo Bela Diri, yang lainnya adalah Yi Feng. Tapi Santo Bela Diri kini terluka parah. Dan Yi Feng saat ini bahkan tidak mampu bergerak. Siapa di antara kalian yang masih bisa menjadi lawan Tianyi? Apa yang kau lakukan? Karena pria bernama Yi Feng ini, fondasi 100 tahun, keluarga Shouku hancur. Meninggalkan kami ayah dan anak. Seperti tikus yang berlarian di jalanan. Aku datang hari ini untuk membalas dendam dan membuat seluruh keluargamu membayar dengan nyawa. Aku ingin seluruh dunia. Mustahil. Yi Feng, selain lidah tajammu, apalagi yang bisa kau lakukan? Apakah kau berani bergerak? Hari ini aku akan, tepat di depan matamu, membunuh tuanmu dan teman-temanmu untuk membuatmu merasakan semua rasa sakit yang telah kuderita. Sampang. Selama aku di sini, kau tidak akan menyantun siapapun. Pelindung Jian. Jika ini terjadi di masa lalu, kekuatanmu mungkin memang di atas kekuatanku, dan aku akan sedikit takut padamu. Namun melihatmu sekarang, kau tidak lebih dari seekor semut yang bisa kuhancurkan sesuka hati. Tapi aku akan memberimu satu kesempatan. Tinggalkan Sekte Zuan dan berlututlah di hadapan ayahku dan aku. Di masa depan, saat aku menguasai kerajaan utara dan selatan, aku akan membiarkanmu menjadi gubernur. Bagaimana menurutmu membuatku menjadi pengkhianat seperti dirimu? Mustahil. Sampang. Kau sedang mencari mati. Hati-hati. Ini adalah harga dari lidah tajammu. Siapa lagi yang menolak untuk tunduk? Saya. Kami rakyat kerajaan selatan tidak boleh kalah dari seorang pengkhianat. Pelindung Jian. Tenanglah Tuan Muda Sekte. Kecuali aku mati, aku sama sekali tidak akan membiarkan pencuri ini mengganggumu. Su Tianyi. Maju lagi. Kau tidak tahu apa yang baik untuk dirimu. Tianyi. Habisi dia. Apakah kau tunduk? Aku tidak tunduk.
Halo. Mengapa bersusah payah? Kau sama sekali bukan lawan Tianyi. Daripada mencari mati, mengapa tidak menjadi anjing untuk keluarga Xiuku saja? Jangan berpikir bahwa kami rakyat kerajaan selatan, seperti dirimu, dengan tulang punggung yang lama, The film was translated tidak bisa menegakkan and kepala narrated sebagai by manusia. M Media. Aku lebih baik mati. Kau adalah pelindung Sekte Zuan. Mempertaruhkan nyawamu hanya untuk melindungi orang seperti Yi Feng. Maka hari ini aku akan membunuh Tuan Muda Sekte dan menghancurkan kerajaan selatan. Lepaskan. Lepaskan. Pelindung diam. Halo. Mohon maaf. Aku menggunakan terlalu banyak tenaga dan secara tidak sengaja melumpuhkannya. Su Tianyi. Xiaofeng, jangan gelisah. Jika terjadi kesalahan, kau dan ibumu akan mati. Tapi, Tenang saja. Dengan adanya guru di sini, tidak akan bisa mencapai tujuan. Tuanku. Tidak tuanku. Kau terluka parah. Jangankan mengalahkan Shou Tianyi, bahkan bergerak pun sulit bagimu. Karena keadaannya seperti itu, maka berhentilah berjuang sia-sia. Dan serahkan saja kerajaan selatan. Mimpi saja kau. Masih berani bermulut besar. Apakah ada orang lain di sini yang bisa menghentikanku? Aku. ayah, Dulu aku gagal untuk melindungi kau dan ibumu. Tidak untuk kali ini. Yi Feng, kau tidak bisa bergerak sekarang. Jadi aku akan membiarkan ayah sampahmu maju untuk menerima serangan. Apakah dia bahkan bisa bertahan? Aku mendengar Tuan Suci Kerajaan Utar berkata bahwa Zhu Yunhai dulunya seorang ahli tingkat atas. Tapi sekarang kau adalah pria tanpa sumsum dan ilmu bela diri yang lumpuh total. Apakah kau benar-benar berpikir kau bisa menghentikanku? Lantas kenapa jika sumsumku sudah habis? Siapa yang menang dan siapa yang kalah hanya akan diketahui setelah kita bertarung. Apakah pertarungan ini perlu? Apakah kau sudah lupa bagaimana aku menginjakmu beberapa hari lalu? Seperti anjing. Ada apa? Kehilangan muka di depan putramu. Sekali saja belum cukup. Kau ingin kehilangan muka di depan istrimu juga. Kalian berdua ayah dan anak benar-benar suka mempermalukan diri sendiri, menikmati diinjak-injak. Mereka tetaplah ayah dan anak, tidak berguna. Kalian berdua pengkhianat, masih punya nyali untuk bicara padaku. Konyol. Benar-benar tidak berguna. Kekuatanmu bahkan tidak cukup untuk menggelitiku. Zhu Yunhai, bertahun-tahun di kerajaan selatan ini, kau hidup lebih buruk dari anjing. Dan bahkan sekarang kau masih mempertaruhkan nyawa demi rakyat kerajaan selatan. Kau benar-benar menyedihkan. Aku tidak melakukan ini untuk orang lain. Aku hanya ingin melindungi keluargaku sendiri. Apakah kau bahkan bisa melindungi mereka? Karena kau begitu keras kepala dan bersikeras menghalangi jalanku, maka aku akan mengirimmu pergi. Tianyi, berhenti bermain-main. Habisi dia. Baik. Lemah. Terlalu lemah. Tanpa sumsum. Dan tanpa kultivasi. Kau tidak ada bedanya dengan anjing liar. ayah, Aku baik-baik saja. Aku masih bisa bertahan. Mengapa kau masih bersikap tangguh? Dengan membiarkanmu hidup sesaat. Apakah kau pikir kau punya hak untuk melawanku? Aku tidak akan membiarkanmu mati dengan begitu mudah. Aku ingin Yi Feng melihatmu mati, sedikit demi sedikit. Yi Feng, lihatlah ayahmu. Seperti anjing yang tertahan di tanganku. Apa yang bisa kau lakukan? Su Tianyi, lepaskan ayahku. Jika kau punya nyali, hadapi aku. Datang untukmu. Apakah kau bahkan mampu bergerak? Apakah kau ingin aku memberimu kesempatan awal? Ayah, Jangan bergerak. Aku sudah menunggu 20 tahun. Demi ibumu. Hari ini akhirnya aku menanti agar keluarga kita bersatu kembali. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan menyesal. Bawa ibumu dan hiduplah dengan baik. ayah, Lalat yang mencoba mengguncang pohon. The Sungguh film was menggelikan. translated and narrated by Maka M aku akan Media. mengirimmu pergi lebih dulu. Pil 9 naga.
Pil 9 naga. Kau benda tua. Kau sedang mencari mati. Tuanku, kau benda tua. Kembalikan pil 9 naga itu padaku. Pil 9 naga adalah santo bela diri dari kerajaan utara yang, demi ekspansi dan dominasinya, mengekstrak esensiku untuk memurnikan pia. Ayah, apa yang kau lakukan? Ini adalah pil yang dimurnikan dari sumsumku sendiri. Tentu saja aku akan mengirimnya kembali ke tempat asalnya. Ayah, jangan gegabah. Mengonsumsi pil 9 naga, meskipun bisa meningkatkan kekuatanmu, begitu potensinya habis, kau akan mati. Untuk kau dan ibumu, apa artinya kematianku? Ayah, Kita. Ayo lagi. Guru, bagaimana bisa kekuatan ayahku meningkat begitu pesat, bahkan mampu melawan Su Tianyi hingga Sei? Pil 9 naga ini dapat merangsang seluruh kekuatan hidup dan umur panjang praktisi bela diri, serta potensinya mengubahnya menjadi kultivasi ayahmu. Jika semakin kultivasinya meledak, maka itu berarti Semakin banyak nyawa yang dia konsumsi, begitu pula. Ayah, berhenti bertarung. Jika kau terus bertarung, kau akan mati. Kita baru saja memulai. Ayahmu dulunya seorang jenius juga. Tianyi, berhati-hatilah. Zhu Yunhai ini sudah menjadi gila. Anjing liar ini benar-benar sudah gila. Dia tetap harus mati. Ayah, Sampah ini sedang menguras kekuatan hidupnya untuk memaksakan kultivasinya. Selama kita bisa bertahan sedikit lebih lama lagi, dia pasti akan tumbang. Tahan dia. Baik, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kita harus mengakhiri ini dengan cepat. ayah. Ayah, berhenti bertarung. Ayo lagi. Ayah, Ayo lagi. Yunhai, jangan pergi. Xiaofeng, jaga ibumu dengan baik. ayah. Bertarung lagi. Bertarung lagi. The film was Zhu Yunhai, translated and aku akan narrated mengirimmu by pergi M. sekarang Media. juga. Yunhai, Yunhai, Berhenti. Yunhai, Yunhai. Aku masih bisa melihatmu. Itu bagus. Yunhai, Su Tianyi, aku ingin kau mati. Mengapa? Mengapa aku berlatih bela diri selama bertahun-tahun ini dan bahkan meminum pil 9 naga? Mengapa aku masih tidak mampu mengalahkanmu? Karena hatimu penuh dengan kebencian, dan kau telah melakukan banyak kejahatan. Sudah ditakdirkan bahwa kau tidak bisa menang. Seandainya aku tahu ambisi serigalamu, seharusnya aku, di turnamen seni bela diri, membasmimu, untuk menyelamatkan dunia dari bahayamu. Sekarang saatnya, untuk mengakhiri ini. Serangan ini adalah untuk pengkhianatanmu terhadap kerajaan selatan. Serangan ini adalah untuk kejahatanmu yang tak terhitung jumlahnya. Serangan ini adalah karena menyakiti keluargaku.
Aku salah. Aku ingin kau mati. Tuan Muda Sekte, benda tua Shu Chaoyun itu telah melarikan diri. Dia tidak bisa melarikan diri. Jangan mendekat. Aku masih memiliki pil 9 naga. Jangan paksa aku untuk ikut hancur bersamamu. Apakah kau berani mengonsumsinya untuk menyelamatkan nyawamu sendiri? Kau bahkan rela mengorbankan putramu sendiri. Kau bahkan rela meninggalkan darah dagingmu sendiri. Apakah kau berani mengonsumsinya? Tuanku, aku mohon, beri aku kesempatan. Aku mohon. Salam Ketua Sekte.